Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Balita berusia 4 tahun warga Kecamatan Tiga Batu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sidakalang setelah mendapatkan penganiayaan berat dari seorang wanita berinisial SM yang diketahui merupakan kekasih ayah korban. Kejadian ini berawal saat ayah korban menitipkan anaknya kepada pelaku yang merupakan kekasih yang akan dinikahinya pada bulan November 2021 lalu. Korban yang diduga sedikit agak bandel ini sering membuat pelaku marah dan akhirnya pelaku menganiaya korban. Korban mengalami luka lebam di kepala dan sekujur tubuhnya sehingga korban harus dirawat di rumah sakit. Ya, bagaimana kira-kira penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian? Kami akan ajak Anda, pemirsa, berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Dairi, ada AKP Rismanto J. Purba. Selamat pagi, Pak Kasat. Pak Rismanto. Selamat pagi, Pak Bayu dan Mbak Ken. Ya, Pak Kasat, balita ini sudah tinggal bersama pelaku ini berapa lama? Baik, untuk balita ini sudah tinggal dengan pelaku mulai dari November 2021 sampai dengan awal Februari ini, Mbak Ken. Nah, kemudian sepanjang November sampai Februari, kasus ini baru dilaporkan sekarang, Pak? Baik, kami sampaikan Mas Bayu dan Mbak Ken ya sedikit kronologis tentang peristiwa ini. Bahwa peristiwa ini diawali pada hari Sabtu kemarin ya, hari Sabtu kemarin malam kita mendapat kabar dari pihak rumah sakit di mana ada seorang anak, dalam hal ini korban, yang dibawa ke rumah sakit oleh pihak puskesmas dari Kecamatan Tiga Baru, di mana pihak puskesmas datang bersama dengan SM yang dalam hal ini adalah pelaku. Jadi pihak rumah sakit memberikan informasi kepada kita. Setelah itu, kenapa mereka memberikan informasi? Karena menurut mereka ada suatu tanda-tanda ya yang secara visual terlihat pada anak, bahwa sepertinya ada luka-luka yang tidak wajar pada anak ini, sehingga mereka memberikan informasi kepada kita pihak kepolisian. Selanjutnya menindaklanjuti keadaan itu ya kita sampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Pak Kapolres, kemudian Pak Kapolres menginstruksikan kepada saya dan tim untuk mendatangi ke rumah sakit, dan yang pertama tentu untuk memastikan kondisi si anak seperti apa pastinya dan memastikan bahwa si anak bisa diselamatkan. Kemudian kita datang ke rumah sakit dan setelah di rumah sakit bertemu dengan si anak ini dan kita perhatikan memang pada saat kita berada di rumah sakit kita lihat kondisi si anak ini di beberapa tubuhnya terdapat beberapa luka dan lebam mulai dari kepala, kemudian tangan, kaki, dan setelah dibuka baju juga ada beberapa bekas luka lama yang ini dihubungkan dengan pertanyaan dari Pak Mas Bayu tadi, apakah sudah lama? Itu mungkin sudah terakumulasi karena di tubuh dari si korban ini banyak kita temukan luka lebam itu yang baru dan yang sudah sembuh tetapi masih membekas seperti itu. Kemudian setelah melihat keadaan itu, kita langkah pertama yang kita pastikan adalah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, karena pada saat itu yang kita utamakan adalah bagaimana anak ini bisa diselamatkan setelah ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit, dan kemudian kita mengkonfirmasi orang yang membawa anak ini, dalam hal ini pelaku SN, di mana pada saat itu kita belum mengetahui dengan pasti bahwa yang bersangkutan yang melakukan kekerasan. Kemudian setelah kita lakukan interogasi tentang hubungannya dengan anak ini, dia menjelaskan bahwa anak ini ternyata bukanlah, awalnya kita di awal itu kita menduga itu adalah anak kandungnya, tetapi setelah kita lakukan konfirmasi lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa itu bukanlah anaknya,
melainkan anak dari teman dekatnya, atau kalau bahasa lebih vulgar disebut mungkin pacarnya, yaitu seseorang yang tinggal di Sibolga berprofesi sebagai nelayan, di mana anak itu dititipkan kepadanya pada bulan November 2021 seperti itu. Dari penjelasan Oke, berarti itu, memang ya, Pak Kasat, maaf. Berarti memang sejak November dititipkan sampai akhirnya terkuak ini si ayahnya nggak pernah ketemu ya Pak ya sama anaknya? baik. Setelah anak ini dititipkan kepada si SM yang dalam hal ini pelaku, maka si korban ini ya artinya si ayahnya ini kan seorang nelayan. Jadi kalau setelah mulai bulan November sampai Januari, si ayahnya ini pernah di awal bulan Januari datang sekaligus memberikan, ada beberapa kali juga si ayahnya ini memberikan belanja seperti itu. Jadi ayahnya ini pernah bertemu di awal Januari. Di awal Januari mereka pernah bertemu, cuma mungkin keadaan dari si anak ini belum terlalu parah seperti keadaan sekarang, sehingga dari apa yang dilihat anak si ayah ini belum ditemukan pada saat itu mungkin tanda-tanda kekerasan, demikian. Oke. Kondisi korban saat ini seperti apa Pak Kasat? Baik, untuk kondisi korban saat ini ya setelah kejadian, karena pada saat kejadian ini sendiri setelah kita lakukan interogasi terhadap pelaku bahwa korban ini adalah anak dari si RS dari Sibolga, sehingga yang pertama kita lakukan adalah berkoordinasi dengan pihak dinas sosial dan rumah sakit untuk memastikan penanganan anak ini berjalan dengan baik. Dan syukur alhamdulillah bahwa setelah kita lakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan dinas sosial, kemudian dengan Pak Kadis juga pada malam kejadian itu petugas dari dinas sosial juga sudah hadir untuk mendampingi anak ini. Kemudian terhadap anak ini sudah dilakukan perawatan, kalau menurut pengamatan kami, karena setiap hari kami senantiasa juga mengecek progres perkembangan kesehatan si anak ini. Si anak ini sudah ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit dan ditempatkan di ruangan yang baik juga, dan senantiasa didampingi tim dari dinas sosial, sehingga progres perkembangan dari si anak ini kita lihat semakin baik. Tetapi mungkin masih membutuhkan perawatan untuk beberapa waktu ke depan, karena konfirmasi dari pihak kesehatan dan kita lihat sendiri juga HB dari si anak ini seperti itu. Ya, Pak, kategori apa ya yang dimaksudkan oleh si pelaku bahwa anak ini bandel tuh kayak apa sih Pak sampai akhirnya memicu tindakan kekerasan? Karena usia 4 tahun kan memang anak sedang usia aktif-aktifnya gitu Pak. Ya, baik. Tentang pernyataan di statement awal dari Mas Bayu tadi ya, yang sepertinya merupakan kesimpulan bahwa si anak ini bandel, ini sebenarnya adalah pernyataan subjektif dari pelaku ya. Karena apa? Saya sendiri sudah bersosialisasi dengan anak ini. Kalau saya lihat, pada prinsipnya kalau kita lihat anak ini adalah anak yang cerdas, karena walaupun usianya 4 tahun kita bisa berkomunikasi dengan baik dan responnya cukup baik. Tetapi mungkin kesimpulan subjektif dari si pelaku yang menyatakan anak ini bandel didasarkan pada kepentingan dia, karena setelah kita lakukan interogasi terhadap pelaku, alasan dia melakukan kekerasan terhadap anak ini, di mana ayah dari si anak ini sudah memberikan target kepada si pelaku ini untuk mereka berumah tangga paling lama di bulan Juni 2022 ini. Walaupun secara mereka ini sebenarnya masing-masing masih terikat perkawinan dengan suami masing-masing, tetapi suami atau keluarganya, tetapi mereka dalam kondisi tidak harmonis, sehingga pada saat RS ini, ayah dari si korban ini, menentukan target itu, pada prinsipnya kalau untuk si ayahnya ini, si pelaku ini siap untuk berkeluarga, tetapi menjadi beban tersendiri bagi dirinya terhadap anak ini, karena dia juga memiliki 5 anak dengan kondisi ekonomi yang tidak baik, tetapi dia juga masih mengharapkan dukungan atau bantuan ekonomi dari ayah dari korban ini, di mana si korban ini senantiasa disuplai
diberikan belanja seperti itu. Jadi semacam ada konflik dalam dirinya yang menimbulkan keresahan sehingga dia melakukan kekerasan. Demikian, Oke. Oke. Baik, tentunya pemulihan kondisi psikologis juga terhadap korban ini yang masih balita juga menjadi penting. Terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Dairi AKP Rismanto J. Purba sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu, Pak. Iya, terima kasih Mas Bayu dan Mbak Ken. Selamat pagi. Selamat pagi.